Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 SMA kurikulum 2013. Judulnya sebenarnya adalah asimtot fungsi rasional. Nah, pernah dengar kata asimtot? Mungkin sudah ya, atau mungkin belum. Namun tidak ada salahnya kita mengulang pengertian dari istilah ini. Asimtot adalah garis yang hampir berhimpit dengan kurva. Meskipun ada yang berpotongan, namun kurva itu tetap memiliki bagian yang hampir berpotongan di banyak titik yang berurutan. Contoh, sketsa grafik dari Y sama dengan 2 per X tambah 2. Nah, kita lihat plottingnya ya. Jadi kalau kita isi X-nya ini, nanti kalau kita buat grafiknya muncul seperti ini ya. Bentuknya hampir menyentuh sumbu X. Bagian sini hampir menyentuh sumbu Y. Begitu pula di sini hampir menyentuh garis merah ini ya. Dan bagian di sini kita lihat asintopnya adalah jadi asintopnya ini adalah garis Y, kemudian yang di bawah ini asintopnya garis X. Jadi hampir menyentuh di banyak titik, hampir pokoknya hampir sekecil-kecilnya ya, itu namanya garis asimtot. Jadi fungsi Y sama dengan 2 per 2 X tambah 2. Contoh misalnya X-nya 0. Ya, X-nya 0. Maka 2 per 2 1. Maka dia berpotongan di sini. 1. X-nya 0. Ya. X-nya 1, 2 per 3. Jelas itu kurang dari 0. Lebih kecil ya, bukan lebih kecil dari 1, 2 per 3. X-nya 2, maka dia menuju ke 2 per 4 atau 1/2. Ya, ini 0, 1, 2, 0, 1. Ini berpotongan di sini ya. 1 juga. Kalau X-nya 1, maka potongan 1,1. X-nya 1. Tunggu dulu. Kalau X-nya 1 perpotongan sini. Kalau X-nya 2, maka dia di setengah di sini ya. Jadi dia 1/2 dan seterusnya. Yang jelas garis ini merupakan asimtot untuk kurva yang di atas. Yang garis yang mendatar merah ini juga merupakan asimtot untuk garis yang melengkung di bawah. Itulah pengertian secara ringkas tentang asimtot. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui dulu fungsi yang di atas adalah, sebagai contoh tersebut, merupakan fungsi rasional. Apa yang disebut fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang berwujud Rx sama dengan Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah fungsi-fungsi polinomial, artinya X-nya berpangkat ya, fungsi-fungsi X berpangkat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti yang pernah kita lihat fungsi polinomial sebelumnya. Dan Qx bukanlah fungsi polinomial yang bernilai 0. Domain fungsi R adalah sebuah bilangan real kecuali yang menyebabkan Qx sama dengan 0. Jika P dan Q tidak memiliki faktor persekutuan bersama, maka Px per Qx kita sebut sebagai fungsi rasional paling sederhana. Contoh, tentukanlah domain fx 2x kurang 3 per 4. Jawaban, domain suatu fungsi rasional adalah bilangan real, kecuali bilangan real yang menyebabkan fungsi penyebut 0. Penyebut X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Yang menyebabkan 0 itu adalah X tambah 4. 0 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 4. Domain F adalah X elemen R kecuali min 4, atau ditulis X elemen dalam kurung minus tak terhingga, min 4 digabung minus 4 sampai tak terhingga.
Kenapa dia pakai kurung seperti itu? Artinya minus tak terhingga itu tidak akan pernah sampai. Sedangkan minus 4 kecuali lepas minus 4 itu tidak termasuk. Karena menyebabkan X tambah 4 sama dengan 0. Nomor 2. Carilah domain dari MX sama dengan X pangkat 3 tambah 1 per X tambah 1. Jawaban. Penyebut X tambah 1 sama dengan 0, maka yang menyebabkan sama dengan 0 itu adalah X sama dengan min 1. Jadi X-nya tidak boleh min 1, karena kalau penyebutnya 0, hasilnya tidak terdefinisikan. Domain M adalah X elemen bilangan real, atau ditulis X elemen R, kecuali X-nya min 1. Secara simbol matematik atau ditulis X elemen dalam kurung buka min tak terhingga, min 1 digabung dengan kurung pembuka min 1, tak terhingga maksudnya. Jadi min 1-nya tidak masuk dan tak terhingga atau minus tak terhingganya juga tidak masuk. Kenapa? Karena tak terhingga itu akan berjalan terus, jadi tidak akan sampai. Makanya di situ ditulis kurung pembuka dan kurung penutup. Nah, sekarang ada tugas. Tugasnya adalah, kita lihat. Nah, tentukanlah domain dari fungsi hx sama dengan x kuadrat per x kuadrat tambah 2. Jadi caranya sama. Lihat apa yang tidak boleh 0 ya. Itu yang pertama. Bagian mana yang tidak boleh 0. Selanjutnya, buatlah jawabannya di kertas atau di buku tugas dan foto, atau buat file Word atau file PDF. Semuanya dalam bentuk kolase pada selembar kertas. Dikumpul saat selesai jam pelajaran. Nah, lebih cepat, lebih baik. Saya kira sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.